Selamat pagi saudara-saudara jemaat GBI Kunciran. Selamat pagi jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Begitu juga selamat pagi untuk para pekerja di sini. Kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi kita, meskipun kita belum bisa ibadah secara langsung, belum bisa ibadah secara bersama-sama di tempat ini, tapi kiranya tidak mematahkan semangat kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, mari kita memulai ibadah ini. Sebelumnya kita bersatu dulu sejenak. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk bisa datang kepada Tuhan, melayakkan hati kami untuk bisa menyembah Tuhan, untuk bisa fokus kepada Tuhan pada hari ini. Kiranya 1 jam ke depan ibadah ini memberkati kita semua, mengubah hidup kami masing-masing. Yesus anugerah terindah dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempersona
anugerah terindah dalam hidup kami, di mana Engkau mengasihi kami, begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela mengorbankan nyawamu untuk menebus segala dosa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memang terindah. Hanya Engkau Tuhan yang terbaik pada kami, Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan. Pada saat ini kami mengucap syukur bahwa kami masih bisa berada di gereja ini. Kami masih bisa untuk mengikuti ibadah online ini dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa ikut beribadah pada hari ini ya Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati segala keluarga kami, begitu juga berkati segala pekerjaan kami Tuhan. COVID-19 ini tidak main-main Tuhan, tapi terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kemampuan, kesehatan, sehingga kami masih bisa menghadapi ini semua ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati bibir, lidah, dan mulut pendeta Bambang ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, semoga apa yang akan Kau sampaikan kepada kami akan sampai kepada kami dengan baik ya Tuhan. 2 Samuel 22 ayat 31 berkata, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sentuhlah hati kami ya Tuhan, berkati kami sehingga kami bisa mendengar, bisa tahu persis paham akan firman yang akan Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ubah hidup kami menjadi yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau akan memberikan kami berkat itu ya Tuhan. Selalu
tiba saatnya bagi kami untuk mendengar sabda-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan melalui bibir, mulut dan lidah hamba-Mu ini yang dengan ketidaksempurnaan, tetapi kami ingin melakukan yang terbaik pada hari ini kepada-Mu ya Tuhan di dalam ibadah ini. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Berkati juga pengkhotbah-pengkhotbah yang ada di rumah-rumah. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai sehingga kebenaran firman Tuhan dapat dimengerti oleh setiap keluarga, setiap pribadi yang mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita masih pada tema yang sama, yaitu persembahan yang disukai Tuhan adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Di dalam pendahuluan daripada khotbah ini, di situ dituliskan bahwa orang yang memuliakan Allah dan hidup bagi kemuliaan Allah, dia dikasihi dan diberkati. Tidak hidup, yang kedua tidak hidup bagi diri sendiri, dan yang ketiga selalu menjaga kekudusan hidupnya. Ya, perhatikan, orang yang memuliakan Allah dan hidup bagi kemuliaan Allah, pertama dikasihi oleh Tuhan dan diberkati, dan tidak hidup bagi diri sendiri. Ya, selalu yang ketiga selalu menjaga kekudusan hidup ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Berkata begini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan yang menjadi nyata atasmu. Ayat yang ketiga berkata begini, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran, ya, melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yang menjadi masalah sekarang ya saudara-saudaraku, mengapa Tuhan memuliakan kita? Mengapa Tuhan memuliakan kita? Yang pertama, supaya Allah dapat mengasihi. Ayat 1 sampai yang kedua dari Yesaya 60 tadi, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, firman Tuhan katakan tidak ada yang benar padanya. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kenapa saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dimuliakan oleh Tuhan? Sementara itu ketika kita menerima Kristus, sekarang ini kita hidup, kebanyakan orang Kristen hidup pada apa? Pada memenuhi keinginannya sendiri, ya. Kegagalan kita untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam hidup kita, karena kita mengawali kehidupan ini bukan dengan Allah, tetapi dari diri sendiri. Kalau kita lihat
kita bertanya kepada anak-anak kecil, kalau udah gede mau jadi apa? Wah, macam-macam jawaban mereka. Ada yang bilang mau jadi presiden, ya. Ada yang bilang mau jadi tentara. Tapi jarang sekali yang mengatakan saya mau menjadi apa? Menjadi tukang beca, ya. Mungkin nggak ada yang kita tanya ke anak-anak yang dia katakan saya pengen jadi hal yang sangat rendah. Tetapi bagi kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terang Tuhan itu telah terbit atas kita. Allah ingin menemukan kehidupan yang Allah ciptakan untuk kita jalani dalam dunia ini sampai pada kekekalan. Maksudnya begini, Allah ingin menemukan kehidupan yang Allah ciptakan. Jadi Allah menciptakan kehidupan ini untuk kebaikan manusia, ya. Itu sebabnya dia mengatakan begini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Sejauh timur dari barat, tingginya langit dari bumi, begitulah besarnya cinta Tuhan kepada kita. Nah, jadi saudara-saudaraku, Allah ingin yang seperti itu terlihat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihannya. Kita hidup, kita diubahkan, ya. Kita menjadi ciptaan yang baru, pikiran Kristus, dan yang dilakukan oleh Kristus itulah yang kita lakukan, ya. Ayat 22 dan 23 dari Yohanes pasal 17, perhatikan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ini doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus, dia minta dengan sangat, dengan sungguh kepada Allah, supaya kasih yang Allah berikan kepada Tuhan Yesus, demikian juga kasih itu diberikan kepada saudara dan saya, ya. Ayat yang kedua kita berkata begini, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Perhatikan, Tuhan Yesus begitu sangat mempedulikan saudara dan saya. Dia mempedulikan saudara dan saya bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kepandaian kita, dan bukan juga karena kekayaan yang ada pada kita. Tetapi justru Tuhan Yesus mencari orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, supaya mereka bangkit. Karena orang-orang yang dalam keadaan tertindaslah yang berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi apabila kehidupan kita oke-oke aja, nggak kekurangan dalam segala sesuatu, kita cenderung untuk lupa kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita rasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, karena Dia mau kita menikmati sukacita dan damai sejahtera. Saya teringat pada seorang yang pernah saya layani, seorang ibu yang divonis menderita kanker, ya. Terus akhirnya pada waktu saya kunjungi dia, pada waktu saya berbicara dengan dia, mungkin di dalam hatinya dia bilang begini, Pak Pendeta bisa ngomong seperti itu karena Pak Pendeta tidak merasakan sakit yang saya rasakan. Dia tetap dia bicara dengan saya, tapi pandangannya kosong. Akhirnya dia sama suaminya ke Amerika, akan dioperasi, mendaftar untuk dioperasi di rumah sakit kanker terbesar di Amerika. Tetapi dia ditolak oleh bagian pendaftaran. Bu, Bapak lihat jadwal orang yang mau dioperasi. Udah penuh tahun ini. Kalau tahun depan silakan, saya tulis di sini. Akhirnya teman saya ini agak putus asa. Dia bilang, gimana ya? Tahu-tahu apa yang terjadi? Direktur yang punya rumah sakit itu turun dari kantornya, terus dia melihat, ada apa ini? Ada apa? Gitu. Terus suami orang yang saya layani bilang gini, kami dari Indonesia, kami datang kemari untuk bisa dioperasi, tetapi
ternyata jadwal orang yang harus dioperasi itu sudah penuh sampai akhir tahun ini. Berarti tahun depan saya mendaftar. Saya harus datang lagi untuk mendaftar. Terus akhirnya direktur itu bilang gini, oh enggak, saya akan bicara dengan para dokter sini. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia diterima di rumah sakit itu dan dirawat di rumah sakit itu. Kita lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itulah yang indah di dalam kehidupan kita. Kita juga ketika kita sedang mengalami hal yang sangat menekan kita, sangat berat di dalam kehidupan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia bilang apa? Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Jadi saudara-saudaraku, kasih Tuhan yang dialami oleh orang yang saya layani ini, itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berseru kepadanya, ketika kita minta kepadanya supaya Dia menolong kita, pasti Dia akan lakukan itu. Berkat Tuhan dicurahkan oleh Tuhan dari sorga kepada semua orang. Semua orang menikmati kehidupan yang sama, menikmati pertolongan Tuhan yang sama. Kita lihat matahari terbit buat siapa? Bukan buat orang-orang yang suci, bukan buat orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi untuk setiap manusia. Mereka mengalami hal yang sama dengan kita sebagai umat Allah. Tetapi yang menjadi keunggulan kita adalah apa? Yesus ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kesempurnaan terjadi ketika kita menjadi satu dengan Tuhan. Kesempurnaan di dalam kehidupan kita telah terjadi ketika kita menjadi satu dengan Tuhan. Tetapi kalau kita jauh dari Tuhan, bagaimana Tuhan mau menunjukkan kepada saudara dan saya mujizat-mujizatnya yang luar biasa? Kita mengalami itu karena kita dekat dengan Dia. Kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan karena apa? Karena kita dekat dengan Dia. Ada anugerah khusus yang diberikan kepada saudara dan saya, yaitu apa? Kita sudah menerima keselamatan. Kalau orang lain berusaha untuk menyucikan diri supaya mereka apa? Supaya mereka bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi buat kita anak-anak Tuhan bukan seperti itu. Kita telah terlebih dahulu menerima keselamatan karena kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia senantiasa datang kepada setiap manusia. Tengok aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang membukakan pintu dan aku akan masuk ke dalam, makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Itu kata Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi setiap orang yang membuka hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah mereka mengalami kesempurnaan. Hidup itu terjadi. Baik. Yang kedua, hidup persembahan yang hidup yang menyukakan hati Tuhan adalah ketika kita hidup bukan buat diri kita sendiri, tetapi kita menjadi berkat bagi orang lain. Perhatikan ayat yang ketiga dan 4 dari Yesaya 60 tadi. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang senantiasa berusaha untuk mencari yang nyaman buat dia, tetapi manusia tidak pernah mendapatkan itu. Karena sekalian sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Jadi firman Tuhan katakan begini, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Nah, ini yang ingin dilihat oleh orang dunia, tentang terang yang ada pada saudara dan saya. Saudara dan saya, kita sudah dijadikan garam dunia, sudah dijadikan terang dunia. Kalau kita tidak bisa mengekspresikan terang Tuhan, kalau kita tidak bisa mengekspresikan kehadiran kita membuat orang lain diberkati, itu berarti kita hanya hidup bagi diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya banyak orang gagal di dalam kehidupan ini, karena dia mengawali segala sesuatunya atas kesenangan sendiri. Mereka tidak pernah berpikir untuk orang lain. Bahkan saya lihat di percakapan antara istri saya dengan, ketika istri saya bilang, lain kali kita ketemu kita ngobrol-ngobrol ya. Terus dia bilang, oke, tapi saya nggak mau ngobrol-ngobrol dan membicarakan orang-orang di sekitar kita, karena itu tidak penting bagi saya. Dia bilang gitu. Padahal apa? Saudara dan saya, kita harus menjadi berkah, kita harus menjadi terang. Orang-orang yang seperti inilah yang harus ditolong, karena mereka memulai kehidupannya dengan diri sendiri, bukan dengan Tuhan. Tetapi kalau kita hidup bagi kemuliaan Tuhan, satu, kita menjadi pendamai seseorang dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 19-20 berkata begini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami dalam nama Kristus. Terus murid-muridnya begini, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi justru Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menunjukkan bahwa kamu bisa diperdamaikan dengan Allah kalau kamu menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Lebih banyak orang menolak Kristus, menolak kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang menurut Allah itu yang terbaik. Nah, sebagai orang percaya, kita harus tahu tujuan Tuhan memanggil dan memuliakan kita, bukan untuk menjadi orang Kristen. Ya, saudara dipilih oleh Tuhan bukan untuk menjadi orang Kristen, tetapi untuk membawa berita pendamaian agar banyak orang diperdamaikan dengan Allah dalam Kristus melalui saudara dan saya. Ya, mari kita perhatikan ini. Kristus Yesus adalah wujud kasih Allah yang terbesar kepada dunia. Yesus Kristus adalah wujud kasih Allah yang terbesar kepada dunia. Karena kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia mencari saudara dan saya, kita ada di bawah kutuk. Kita ada di bawah kutuk hukum Taurat, di mana kita akan mengalami hal-hal yang tidak pas, yang tidak menyenangkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku, yang kedua kita menjadi teladan dalam hidup yang memuliakan Allah. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31-32 berkata begini, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi teladan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, inilah yang ingin dilihat oleh orang-orang dunia pada saudara dan saya. Jangan engkau menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi, orang Yunani maupun jemaat Allah. Kita tidak boleh membuat diri kita menjadi bahan omongan bagi jemaat Tuhan. Karena apa? Karena mereka melihat hal-hal yang tidak pas dalam diri kita. Justru yang ingin mereka, orang-orang dunia, lihat adalah kehidupan yang sudah diubahkan. Baik, yang ketiga, menjaga hidup dalam kekudusan. Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Perhatikan saudara-saudara, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ukuran kesempurnaan ada
ada pada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, pasti hidupnya akan baik. Karena dia senantiasa tahu persis bahwa Tuhan ingin melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan saudara dan saya. Nah sekarang bagaimana caranya? Kolose 1:3 ayat 17 berkata begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kemarin waktu istri saya dengan Teci ke Bekasi, saya ngepel di rumah. Saya katakan gini, Tuhan, saya ingin mempersembahkan setiap keramik yang saya pelin untuk Tuhan. Akhirnya apa? Saya berusaha untuk mengepel dengan sebaik-baiknya. Saya berusaha untuk mengepel dengan sesenangnya saya. Karena apa? Karena Tuhan, saya akan menyambut Tuhan di dalam rumah ini. Jadi saudara-saudaraku, ingat ya, apa yang ada di dalam hati tidak seorang pun yang tahu, tetapi itu tergambar melalui perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kita. Sekali lagi, apa yang ada di dalam hati masing-masing kita tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri ya. Tetapi semua yang dilakukan, semua yang dikatakan, semua yang ada dalam hati kita tercermin, tergambar dari sikap hidup kita. Kalau sikap hidup kita tidak baik, akan kelihatan di situ. Karena apa? Setiap apapun yang kita lakukan dan dengan perbuatan maupun perkataan yang sia-sia harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Mungkin pada waktu saudara ngomong yang nggak pas, nggak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan semua yang kita lakukan itu tertulis di dalam kitab harian. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mari kita mulai menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, perkataan kita. Jangan asal jeplak ya. Orang Betawi bilang jangan asal jeplak, asal ngomong, entah itu menyakiti atau tidak menyakiti orang lain, nggak ada urusan. Bukan itu yang Tuhan kehendaki, yang ingin dilihat oleh orang dunia, tetapi hati yang penuh dengan kasih sayang. Sebab oleh karena itu, kalau kita cermati lagu tadi, ajar kami untuk mengasihi, ajar, berikan kepada kami kasih yang selalu memberi ya. 3, kita mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Allah ketika kita memenuhi tujuan penciptaan Allah, yaitu apa? Kita diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Jadi hidup saudara ini bukan buat saudara lagi, tetapi hidup kita ini untuk kemuliaan Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang apa? Baik aku hidup maupun aku mati, aku hidup dan mati di dalam Tuhan. Ya, itu sebabnya senantiasa kita harus mengingat perkara ini, bahwa kita diciptakan oleh Allah bukan buat kesenangan kita, tetapi untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Itu sebabnya persembahan yang disukai Allah adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami sudah belajar untuk bagaimana caranya supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan mengetahui, menyadari secara sungguh bahwa kita diciptakan oleh Allah bukan buat diri kita sendiri, tetapi untuk Allah. Muliakan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih untuk taburan firman yang telah kita dengarkan pada hari ini, di mana Tuhan ingin kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, dengan dimulai dengan
mengasihi, menjadi berkat untuk orang sekitar, dan menjaga kekudusan kehidupan kita. Tapi yang paling penting adalah kesempurnaan terjadi ketika kita bisa menjadi satu dengan Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu yang selalu ada untuk kami, pemeliharaanmu selalu menyertai kami dengan sempurna. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, bahkan Kau mati di kayu salib bagi kami untuk menebus hidup kami dari ikasan kuasa dosa. Kami dimerdekakan karena Tuhan mengasihi kami. Biarlah ketika kami memberi persembahan ini, hati yang penuh sukacita dan tulus, kami memberi persembahan kepada Engkau, baik persembahan maupun persepuluhan kami. Biarlah ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang memberi persembahan atau yang belum sempat memberi. Biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Warta dan informasi, percayalah Tuhan pasti menolong kita untuk mengatasi COVID-19 ini, dimana sampai dengan saat ini juga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan bagi jemaah yang ingin menitipkan persembahan, harap datang sebelum pintu gereja ditutup. Pintu gereja itu ditutup jam 9 kurang 15 atau jam 8.45. Doakan juga untuk upacara pemberkatan nikah saudara Ferry dan saudari Yuri pada tanggal 14 November 2020 ini, hari Sabtu ini. Kiranya semoga pemberkatan segala acara berjalan dengan baik, semuanya dituntun oleh Tuhan, semuanya sempurna. Tetap sehat, kuat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk untuk doa pengembalaan dan berkat, mari kita menyanyikan lagu Pertolongan-Mu. Berada dekatmu,
berbesar hati untuk mendukung pemerintahan negara kami ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi sebagai Presiden dan Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, serta jajaran menteri yang sungguh-sungguh melakukan yang terbaik di dalam pelayanan mereka terhadap masyarakat Indonesia ini. Kami mohon pertolongan ya Tuhan, berikan kekuatan kepada semua aparat-aparat pemerintah, baik TNI maupun Polri, juga lembaga-lembaga yang lain yang ada di dalam negara kami ini. Tuhan, penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya mereka menjalankan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan dengan benar dan jujur. Banyak ormas-ormas atau golongan-golongan yang tidak senang dengan kepemimpinan pemerintahan kami ini, tapi kami berdoa Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka yang senantiasa menghujat Presiden, mereka yang senantiasa mencoba untuk mengadu domba satu dengan lainnya. Saat ini juga kami berdoa, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memagari bangsa dan negara kami ini dengan kekuatan yang datang dari surga, kekuatan Allah sendiri, sehingga apabila ada anasir-anasir atau orang-orang yang mencoba untuk mengganggu damai sejahtera negara kami ini, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap masyarakat di Indonesia ini menikmati kedamaian, menikmati kesejahteraan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Walaupun kami juga menyadari Tuhan, semakin kami dekat dengan Tuhan, semakin goyangan iblis untuk menceraikan kami dari Tuhan, untuk menjauhkan kami dari Tuhan, bahkan supaya kami mengutuki Tuhan, itu tidak terjadi di dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat, kami terus mendukung dalam doa pemerintahan kami saat ini sedang menghadapi COVID-19. Mereka sedang berusaha untuk bagaimana caranya agar semua yang dibutuhkan untuk mengatasi COVID-19 ini dapat terwujud, sehingga COVID-19 ini walaupun ada tetapi tidak membahayakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Itu sebabnya pagari pemerintahan kami melepaskan malaikat-Mu ya Tuhan, supaya mereka dapat tenang di dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, siapapun mereka di Indonesia, bahkan saudara-saudara kami di dunia ini yang saat ini sedang mengalami terpapar COVID-19. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, berikan pertolongan kepada mereka, karena masih banyak yang harus mereka kerjakan. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan menghendaki agar mereka beristirahat untuk sejenak, supaya pada waktu dia sembuh, dia mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga atau yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, baik ayah ataupun ibu ataupun kakak ataupun adik-adik. Kami mohon pertolongan ya Tuhan, pelihara mereka dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka dapat kuat dan dapat tetap sukacita di dalam menghadapi kehidupan saat ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang belajar, yang harus belajar secara online. Kami mohon pertolongan ya Tuhan, supaya para ibu yang mengajarkan kepada anak-anak berdasarkan tuntunan dari belajar bersama, baik tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, pada akhirnya dapat menyelesaikan segala perkara itu karena Tuhan menolong dan memimpin mereka. Juga ibu-ibu Tuhan berikan kesabaran, keteguhan nanti bahwa yang dia lakukan saat ini membimbing anak-anak itu adalah kehendak Tuhan. Makasih Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan, yang dirumahkan atau yang terpaksa menjalani kehidupan yang sulit. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya mereka bisa menemukan pekerjaan yang cocok dengan kemampuan yang dimiliki oleh saudara-saudara kami. Biar jemaat Tuhan di kunciran ini Tuhan pagari dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka dapat tetap menjalankan kehidupan mereka dalam kuat kuasa dan pimpinan serta penyertaan Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga terus mendukung dalam doa saudara kami Ferry dan Yuri yang akan melangsungkan pemberkatan pernikahan pada tanggal 14 nanti. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan kepada kedua calon mempelai ini, kesehatan juga, ketenangan juga, karena segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kegiatan pernikahan itu, pemberkatan nikah itu siap oleh Tuhan. Kami percaya ini Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Itu sebabnya kami serahkan kedua belah pihak, keluarga besar Ferry dan keluarga besar Yudi dalam tangan kasih karunia Tuhan, supaya pada akhirnya semua yang mereka rencanakan, semua yang mereka idam-idamkan boleh terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita, secara manusia menderita, tetapi di mata Tuhan bukanlah kesakitan atau penderitaan itu, tetapi yang dilihat oleh Tuhan ketekunan kita di dalam penderitaan. Kita tetap berpegang kepada kuasa Tuhan dan percaya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, itu sebabnya kami berdoa untuk Ibu Lydia, kami berdoa untuk Ibu Wahab, kami berdoa untuk Ibu Tabarat, bahkan mungkin ada orang saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang sakit. Jamah mereka, pulihkan mereka Tuhan, karena hanya Engkau yang dapat menyelamatkan, hanya Engkau yang dapat menyembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami persembahkan tidak dengan nama lain, melainkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terima kasih Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Haleluya, mari katakan amin.